Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini berada, mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini, pada hari Selasa 11 Januari 2022. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya dalam kehidupan ini kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Apa yang kita sudah maksimalkan, toh juga semua tidak berbuah sesuai keinginan kita. Terlebih bila diperhadapkan dengan kondisi pelayanan bagi Tuhan. Ada kalanya kita merasa saya sudah lelah melayani Tuhan, memberikan waktu untuk gereja. Saya sudah memberikan pikiran saya, tenaga saya untuk gereja, tapi kehidupan keluarga tidak berjalan baik, atau apa yang kita doakan tak juga Tuhan jawab dan Tuhan berikan apa yang kita inginkan. Dan itulah juga yang dirasakan oleh jemaat di Korintus. Ada banyak sekali mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Yang mereka sudah lakukan dalam pelayanan untuk Tuhan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Justru memberikan penderitaan dan merasa bahwa semua yang mereka lakukan justru memberikan kehampaan bagi mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus meyakinkan dan meneguhkan iman mereka, memberikan kepada mereka pemahaman yang benar. Ada 3 kata yang menjadi kalimat imperatif atau kalimat perintah yang diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, yang dimana mereka sedang lemah dan tak berdaya dan merasa berhenti saja daripada memuji dan melayani Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan 3 kalimat itu. Yang pertama, Paulus katakan, berdirilah teguh. Dan yang kedua, jangan goyah. Dan yang ketiga, giatlah selalu. 3 kalimat perintah ini juga menjadi kalimat yang diserukan kepada kita pada hari ini. Ketika kita sedang kondisi lemah, sedang berada di kondisi tidak berdaya, dan merasa bahwa semua yang kita lakukan tidak ada gunanya, atau mungkin kita berobat terus, kita ke rumah sakit terus supaya sembuh tapi tak kunjung sembuh, sudahlah semua itu sia-sia, atau banyak hal lainnya yang kita merasa sudah belajar terus, sudah berusaha terus tapi semuanya sia-sia, maka firman ini meneguhkan kita. Yang pertama dikatakan, berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah hedraios. Artinya secara harfiah adalah tetap berada di dalam satu posisi, tetap berada di dalam satu kondisi dengan terus tenang, berada di satu posisi dengan setia, dan berada di satu posisi dengan tabah. Itulah artinya berdiri teguh. Artinya tidak bergeser, tapi tetap bertahan dan setia. Itu yang diminta yang pertama dalam renungan ini. Supaya apapun yang kita lakukan, pelayanan kepada Tuhan atau kerajinan kita beribadah, berdoa, itu tetap berdiri teguh. Tidak mengalami kemunduran, tidak kendor, tidak pernah berubah. Tapi bahkan terus mengalami peningkatan. Tetapi perintah yang kedua adalah jangan goyah. Seringkali kita mudah goyah oleh kondisi hidup. Bahkan kondisi cuaca saja bisa mempengaruhi kerajinan kita untuk beribadah. Kondisi kehidupan sering membuat orang goyah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Kondisi ekonomi mungkin atau banyak hal lainnya menjadi lemah rohnya. Inilah yang dinasihatkan kepada kita. Jangan goyah, jangan mau mundur, tapi teruslah berjalan, teruslah lakukan.
Dan yang ketiga, giatlah selalu. Dalam bahasa Yunani, giatlah adalah periseuo. Arti kata giat yaitu lakukan terus menerus. Giat itu berarti berusaha dengan banting tulang, berusaha dengan maksimal. Sekarang saudara-saudari, kalau ada yang kita rindukan, ada yang sedang kita perjuangkan, tak kunjung kita terima, maka perjuangkan terus sampai banting tulang, sampai terus menerus diulangi hingga kita mendapatkan. Jangan mudah menyerah, itu yang mau dikatakan. Apapun pekerjaan kita, seperti apapun kondisi kita, pelajar, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga atau siapapun, giatlah selalu. Artinya berikan usaha yang maksimal di setiap pekerjaan kita supaya kita mendapatkan juga hasil yang maksimal. Dan yang terakhir ada kata jaminan yang diberikan kepada setiap orang percaya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak ada satu pekerjaan pun yang kita tujukan untuk Tuhan yang menjadi sia-sia. Tidak ada. Kalaupun kita sudah lelah melayani Tuhan, kita memberikan waktu pagi, siang, sore untuk Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk gereja, untuk Tuhan, itu semua tidak akan menjadi sia-sia. Kalau tidak saudara-saudari yang menerimanya, sudah melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi orang itu justru memberikan kata-kata tidak baik untukmu, sikapnya tidak baik untukmu, tidak apa-apa. Karena kebaikan yang kita tabur, tidak langsung kita tuai sekarang. Kebaikan yang kita tabur mungkin akan dituai oleh cucu, pahopu kita, oleh keturunan kita, tidak selalu oleh kita. Jadi giatlah selalu melakukan kebaikan. Dan poin yang terakhir mengingatkan kita, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita baik melakukan dan menolong orang lain, kalau kita tidak merasakan balasannya dari mereka, nanti keturunan kita akan merasakannya. Jadi teruslah melakukan kebaikan, teruslah layani Tuhan, karena segalanya tidak ada yang menjadi sia-sia. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita, bahkan memberkati keturunan kita. Mari setia kepada Tuhan Yesus, setia dalam beribadah, setia melakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, kami berseru kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Kami akan kembali berjuang, giat selalu untuk melayani Tuhan dan melakukan kebaikan. Dan kami percaya bahwa segala yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Hari ini Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sedang menjalani masa-masa kehidupan, apapun yang mereka lalui, kiranya Engkau memberkati mereka. Yang sedang bergumul, Tuhan beri jalan keluar. Yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan. Yang sedang tergeletak lemah, sakit, terbaring, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Pada hari ini kami berserah kepadamu. Awali aktivitas kami ini dengan berkat-Mu, dan kiranya Tuhan memberi kami kekuatan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.